Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal TIU CPNS untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas soal-soal tentang kemampuan verbal yang meliputi soal silogisme atau semua sebagian ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini ya. Dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan kalian semua bisa lolos tes pada tes CPNS tahun ini ya. Nah, sebagai pengantar di sini saya akan mengulangi ya sedikit mereview materi, meskipun sebenarnya saya pernah membahas materi seperti ini di video penarikan kesimpulan sebelumnya ya. Yang pertama di sini ada istilah yang namanya premis umum, adalah premis yang mengandung kuantum universal dan ditandai dengan adanya kata semua. Kemudian premis partikular atau premis khusus adalah premis yang mengandung kuantum eksistensial dan ditandai dengan ada kata beberapa, ada sebagian, dan sementara. Kemudian premis negatif adalah premis yang ditandai dengan kalimat negatif, terdapat kata tidak. Kenapa ini saya coret ya? Ini terlalu bersemangat. Nah, ditandai dengan kata tidak. Nah, terus bagaimana triknya dalam penarikan kesimpulan? Ada 3 triknya di sini yang bisa teman-teman semua gunakan. Yang pertama, jika semua premis umum, maka pasti kesimpulannya itu harus umum. Jadi kalau misalkan di dalam soal itu menggunakan kata semua, ya, maka pasti jawabannya itu cari di pilihan yang ada kata semuanya juga, ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, ya, jika salah satu premis partikular atau premis khusus, ya, misalkan ada kata semua, ya, kemudian pernyataan yang kedua menggunakan kata sebagian, maka cari di pilihan yang menggunakan kata sebagian. Seperti itu. Yang berikutnya, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Misalkan ada pernyataan yang memuat kata semua. Kemudian pernyataan keduanya, di sini premis khusus, tapi di sini menggunakan kata tidak. Maka cari di pilihan premis khusus dan memuat kata tidak ya, seperti ini. Oke, siapkan alat tulis ya seperti biasa teman-teman semua. Teman-teman yang mengerjakan terlebih dahulu, saya beri waktu durasi 10 detik untuk memahami. Kalau misalkan mau dikerja dan waktunya mepet, bisa di stop videonya untuk dicari jawabannya ya. Silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan apa jawabannya nomor 1 ini. Kita sepakat jawabannya A, kita bahas sama-sama. Soalnya di sini Beno menjuarai Olimpiade Sains tingkat internasional. Setiap juara Olimpiade tingkat internasional tahun ini itu telah mengharumkan bangsa Indonesia. Di sini Beno adalah ini dulu ya, ada kata setiap atau semua, berarti di sini premis umum. Kemudian Beno ini termasuk anggota dari sebagian atau beberapa, ini premis khusus. Ya, premis umum dengan premis khusus berarti cari yang premis khusus, apakah beberapa atau sebagian, ataukah kata Beno sendiri ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, cari kalimat yang sama, itu bisa kita abaikan dulu ya, bisa kita coret. Misalkan juara Olimpiade Sains tingkat internasional, juara Olimpiade tingkat internasional, ya seperti itu. Berarti langsung saja kita cari jawaban yang memuat kata ini. Beno telah mengharumkan bangsa Indonesia. Langsung ya A. Yang lainnya ini bukan jawabannya ya. Oke, saya kira mudah ya untuk nomor 1. Nomor 2 lagi. Silakan. Oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini? Coba kita lihat. Calon PNS dapat memperoleh informasi akurat melalui website resmi pemerintah dan BKD setempat, atau bisa langsung menanyakannya ke Panselnas yang bertugas di tiap BKD. Nah, di Kabupaten Tebo jaringan internet sangat sulit dan sering terganggu. Ini apa jawabannya di sini, teman-teman? Coba kita lihat ya. Jadi calon PNS ini dapat memperoleh informasi akurat melalui website resmi pemerintah dan BKD setempat,
Ada kata atau, ya, berarti ini menggunakan kata pemilihan. Ya, kata pilihan maksudnya. Jadi bisa kita melalui website resmi pemerintah dan BKD setempat, atau bisa langsung menanyakannya ke Panselnas. Nah, di sini permasalahannya jaringan internet sangat sulit dan sering terganggu. Berarti pasti akan berdampak kalau misalkan mau dilihat lewat website resmi pemerintah, ya. Kenapa? Karena ini butuh jaringan internet. Kalau begitu, maka calon PNS yang ada di Kabupaten Tebo itu bisa menanyakannya ke Panselnas yang bertugas di tiap BKD. Jawabannya C, ya. Oke, saya kira jelas ya. Kalau misalkan bagian E, calon PNS melihat website resmi, ini salah ya. Karena masalahnya di sini jaringan internetnya sulit, ya. Otomatis tidak bisa melihat melalui website. Bagian B juga seperti itu, ya. Ini sama saja. Bagian D, calon PNS tinggal di Kabupaten Tebo. Saya kira bukan ini yang dibahas, ya. Kemudian bagian E, calon PNS mahir menggunakan internet, tidak ada juga keterangan di soal seperti itu. Ya, next, nomor 3. Silakan. Oke, waktu habis ya. Saya kira ini sama saja dengan di nomor 1 yang tadi. Ada kata tika di sini semua atau apa namanya? Beberapa atau sebagian ya. Kemudian setiap berarti cari di pilihan yang menggunakan kata sebagian atau beberapa. Atau tika sendiri ya, seperti ini. Oke, kemudian kita cari jawaban yang kalimat yang sama, itu bisa kita coret. Misalkan pimpinan di kantor, ini pimpinan di kantor. Berarti langsung saja jawabannya tika bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Jadi jawabannya di sini adalah D, ya. Oke. Next, nomor 4, silakan dikerjakan dulu. Oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini? Coba kita lihat. Kenny, pemain bulu tangkis klub Jaya, dapat melakukan servis forehand dengan baik setiap, ya. Di sini ada kata setiap, kemudian diiringi dengan kata sebagian atau beberapa, maka cari di pilihan yang ada kata beberapa atau sebagian. Seperti ini salah, kemudian seperti ini, dan ini salah. Coba kita lihat ya. Kita cari jawaban atau kalimat yang sama dulu. Dapat melakukan servis forehand dengan baik. Ini juga dapat melakukan servis forehand dengan baik. Kalau begitu jawabannya adalah beberapa ya, atau Kenny, beberapa pemain bulu tangkis klub Jaya itu dapat melakukan servis forehand dengan baik dan melakukan drop shot akurat ya. Sehingga jawabannya adalah C ya. Oke, nomor 5 saya kira jelas ya. Next, silakan dikerjakan dulu. Ya, waktu habis. Apa jawabannya di sini? Semua, kemudian ada kata sebagian, berarti cari yang ada kata sebagiannya. Ini salah, ini juga ya, ini benar, ini juga salah. Berarti sudah pasti jawabannya adalah D. Coba kita lihat. Semua yang berbunga adalah tanaman dan sebagian tanaman warnanya indah. Ini kalau kita coret, berarti harusnya jawabannya adalah sebagian yang berbunga itu warnanya indah. Tapi di sini warnanya tidak indah. Nah, ini sebenarnya jawaban pengecoh kalau seandainya ada jawaban benarnya seperti ini. Bukan jawaban benarnya, jawaban yang seharusnya mematuhi aturan yang kedua tadi ya, di pengantar. Sebagian yang berbunga warnanya indah. Kalau seandainya ada pilihan seperti itu, sebagian yang berbunga warnanya indah, maka itulah jawabannya. Sementara D ini hanya jawaban pengecoh. Tapi kalau seandainya ini tidak ada yang di sini saya sebutkan tadi, maka ini bisa dipilih sebagai jawaban ya, karena ini juga sebenarnya benar ya. Oke, cuma tidak memenuhi aturan di yang pernyataan yang kedua tadi. Oke, coba dikerjakan dulu. Oke, saya kira jelas ya untuk nomor 5 yang tadi. Kalau misalkan masih belum terima, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, nomor 6. Semua anak pandai bernyanyi, sebagian anak pandai memainkan gitar, sebagian anak yang bermain gitar juga pandai meniup suling. Ini bagus kalau misalkan kita tarik kesimpulan dua-dua dulu ya. Dua pernyataan, dua kalimat. Semua dengan sebagian ya, berarti kesimpulannya
sebagian anak yang pandai bernyanyi juga pandai memainkan gitar, ya. Oke. Kemudian di sini sebagian anak yang bermain gitar juga pandai meniup suling. Jadi kalau misalkan kita gabung yang tadi, yang kesimpulan yaitu sebagian anak pandai bernyanyi dan memainkan gitar, itu juga pandai meniup suling. Sehingga jawabannya di sini adalah E, ya. Oke, saya kira jelas ya untuk nomor 6 itu. Ya, nomor 7 silakan dikerjakan. Oke, waktu habis ya. Beberapa benda yang memuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat. Berarti cari yang ada kata sebagian. Hanya, oke, beberapa. Wah, ini hampir jawabannya benar semua ya. Coba kita lihat. Hanya logam yang memuai merupakan benda padat. Ini bukan ya. Benda yang bukan logam tidak memuai. Itu benda yang, apa namanya, di sini kan dikatakan beberapa benda yang memuai adalah logam. Di sini bagian C, beberapa benda padat dapat memuai. Jadi kalau kita coret yang logam ini, ya, maka jawabannya yaitu beberapa benda yang memuai adalah benda padat. Ya, sehingga jawabannya adalah C. Oke. Saya lupa coret tadi ya, harusnya dicoret yang kata logamnya. Oke, waktu habis. Apa jawabannya di sini? Coba kita lihat dalam sebuah kelas, sebagian besar siswa hobi sepak bola, sebagian besar lainnya hobi bulu tangkis. Kesimpulan yang tepat saya skip dulu ini ya. Saya mau lanjut ke nomor 9. Atau ini saya jadikan dulu oleh-oleh ya. Saya mau lanjut dulu nomor 9. Oke, silakan. Ya. Setiap smartphone di sini pasti memiliki dua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang. Semua kamera belakang memiliki resolusi lebih besar dari kamera depan. Kesimpulan yang tepat adalah yang mana? Ya, ini menggunakan apa namanya? Menggunakan kata premis umum semua. Coba kita lihat. Orang selfie menggunakan smartphone. Ini tidak ada di pernyataan dituliskan, dibahasakan. Kamera depan pada smartphone memiliki resolusi yang lebih kecil daripada kamera belakang. Ini untuk sementara kita simpan ya, karena mendukung dari pernyataan yang di atas. Bagian C, smartphone memiliki kamera depan atau belakang. Smartphone memiliki kamera depan atau, kata atau berarti pemilihan-pilihan. Padahal kan dikatakan menggunakan kamera depan dan kamera belakang. Tidak semua smartphone memiliki kamera beresolusi tinggi. Ya, memiliki ya, yaitu smartphone yang memiliki apa namanya, yang kamera belakangnya seperti itu. Ini salah, bertentangan dengan pernyataan yang diketahui. Kamera pada smartphone harus beresolusi tinggi. Tidak harus juga ya, kamera depan tidak mesti. Ya, jadi ini salah, berarti jawabannya adalah B. Oke, next nomor 10 coba dikerjakan. Oke, waktu habis. Setiap aparat pasti mengenakan seragam. Setiap aparat pasti juga menggunakan sepatu dalam tugasnya. Berarti cari jawaban di sini yang menggunakan kata semua. Jadi setiap atau semua, maka jawabannya yang menggunakan premis umum juga. Ini salah. Sehingga jawabannya di sini kita ambil yang sama di sini ya. Jadi semua aparat yang menggunakan seragam ya, juga menggunakan sepatu dalam bertugas, atau sebaliknya, bisa terbalik ya, yaitu bagian C. Oke, teman-teman semua, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Dikerjakan oleh-oleh yang tadi dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Saya berharap agar video ini di-share, dibagikan ke rekan-rekan kita ya. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini, semoga teman-teman semua bisa lolos tes pada tes CPNS tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.